Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di waktu yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari kitab Umdah Al-Ahkam oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitabus saum. Kita masih dalam pembahasan tentang kitab as-saum pada hadis yang ke-194. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu selalu dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selagi mereka mempercepat, menyegerakan berbuka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, juga diriwayatkan Imam Muslim, adalah berbicara tentang salah satu di antara adab-adab puasa. Jadi sebagaimana yang maklum dalam kajian kita yang kemarin, bahwa yang namanya puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajris sadiqi ila, dimulainya dari terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq itu tanda awal masuk waktu subuh, sampai ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, yang sebagai tanda masuk waktu maghrib. Ini bahasa gampangane menahan diri dari semua pembatal puasa dari subuh sampai maghrib. Itu puasa, itu berpuasa. Pokoknya mulai subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa membatalkan puasa. Itu puasanya dianggap sah. Tapi kalau dalam ibadah puasa itu melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau, maka puasanya semakin baik, puasanya semakin berpahala, puasanya semakin sempurna. Lah, salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan berbuka dan berkaitan dengan sahur. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan berbuka, berkaitan dengan sahur. Nah, taib. Masalah sahur sudah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Sahur yang terbaik itu adalah semakin mepet waktu subuh semakin bagus. Jadi semakin mepet waktu subuh semakin bagus. Dahulu kita katakan pada beberapa pertemuan yang kemarin, kita katakan yang namanya sahur itu adalah tanawulut ta'am waqtas sahar,
Yang namanya sahur itu adalah makan atau minum waktu sahar. Lah waktu sahar itu para ulama kita berselisih, waktu sahar itu apa? Waktu sahar itu apa? Kalau waktu sahar, sebagian di antara mereka mengatakan waktu sahar itu sepertiga malam terakhir, itu sudah masuk waktu sahar. Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu dari terbit fajar kadzib sampai terbit fajar shadiq. Dari terbit fajar kadzib sampai terbit fajar kadzib. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang pertama, dimulai dari sepertiga malam yang terakhir, berarti ngitungnya gimana ya, Wan? Bagaimana ngitung sepertiga malam terakhir? Malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh, dibagi 3. Maghrib sekarang jam 5.30, setengah 6 ya, gampang-gampangan. Subuh sekarang jam 3 lebih banyak, jam 4 kurang dikit gitu ya. Sampai jam 4 gitu aja lah, ben gampang ngitungi. Berarti setengah 6 sampai jam 4. Setengah 6 sampai jam 4 itu 10 jam setengah. Benar ya? 6 sampai jam 4 itu kan 10 jam. Tambah setengah berarti 10 jam setengah. Berarti 3 jam setengah. Benar gak? 3 jam, 3 jam, 3 jam, 9, setengah, 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 1 setengah, 10 setengah. Bener, kampen kurang pintar matematika ini 3 jam setengah. Dari jam 4 tarik mundur 3 jam setengah. Jam 3, 2, 1, setengah 1. Berarti waktu sahar itu, kalau kita ngambil pendapat yang pertama di kalangan para ulama, waktu sahar itu adalah mulai jam setengah 1 sampai subuh. Kalau jam setengah 1 sudah makan, niatnya sesuk arepe poso, berarti sudah dianggap sahur. Tapi kalau jam rolas, jam setengah rolas, wis mangan karepe sesuk arepe poso, itu bukan sahur, itu jenenge mindo. Iku jenenge apa? Istilah wong kene apa? Mindo ya. Jenenge mindo. Yani maghrib ngono mangan, malam-malam melapor, jam rolas wis mangan, itu jenenge mindo, bukan sahur. Sahur pisan lah, itu bukan. Dengan kesepakatan ahlul ilm, dengan kesepakatan para ulama. Jazakumullah khair. Tapi sebagian para ulama yang lain, pendapat yang kedua, mengatakan bahwa waktu sahar itu, namanya waktu sahar itu dari terbit fajar kadzib sampai terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu azan subuh itu. Waktu terbit fajar shadiq itu adalah tanda azan subuh, waktu subuh. Lah, sebelum itu ada fajar lain namanya fajar kadzib. Kisarannya sekitar 20 sampai setengah jam. Setengah jam aja, gampang-gampangan. Kisarannya sekitar setengah jam. Berarti nek subuh itu jam 4, yang jenenge sahur ya jam setengah 4. Nek jam 3 wis sahur iku jenenge mindo. Dalam pendapat yang kedua. Dalam pendapat yang kedua, sebagian para ulama semacam Syekh Shalih Al-Utsaimin dan sebagian para ulama-ulama yang lain menguatkan pendapat yang kedua. Meskipun untuk penerapan di negeri kita mengambil pendapat yang kedua itu abot. Roto-roto jam setengah 3 wis geger sahur kok kene iku. Jam 3. Makanya kalau anak berfatwa, anak sering menggunakan pendapat yang pertama karena kondisi lapangan. Lapangan kita melakukan dipaksa sahur itu jam setengah 4. Ngono ku abot. Yo mangan, permangan terus nyanyi ngemil, bang ngemis terus gawe teh, bareng gawe teh terus gawe kopi. Iku sak jam dhewe iku ya. Itu sak jam dhewe. Jadi ruwet ya, semacam itu. Lah, urusan sahur itu takhir. Sunnahnya sahur itu takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Apa arti mengakhirkan sahur? Arti mengakhirkan sahur itu selesai sahur mepet waktu azan subuh. Jadi gambarannya jenengan kalau di rumah ya, kita nggak bahas pesantren. Kalau jenengan itu di rumah kalau pesantren kan beda. Ini pesantren kan yo antri, yo macam-macam akeh ini pesantren urusannya. Kalau di rumah loh, rumah ada 5 orang, 6 orang gitu.
Jadi cuma semacam itu, dari mulai awal nyekel entong sampai tuntas mangan minum jajane yo apane gitu, itu kira-kira berapa menit? Setengah jam nggih. Ya wis kira-kira masa 1 jam mangan opo? Mangan welut atau mangan opo? Jadi setengah jam lah. Setengah jam itu suwi loh kalau makan itu. Jadi setengah jam. Kalau begitu berarti nek kalau subuh itu jam 4, sahur yang paling baik itu mulainya jam setengah 4. Yang terbaik itu makna takhir as-sahur. Lah kagak. Jangan sampai alasan takhirus sahur mengakhirkan sahur malah bablas subuh. Ngerti nih subuh ini jam 4 kurang 10 menit ki njupuk entong. Iku ya malah gak sah posoi. Kenapa gak sah? Ya kan bablas waktu subuh. Itu takhir. Dalam masalah sahur, sunnahnya Rasulullah SAW itu 2. Makan sahur dan sahurnya itu diundur. Sahurnya itu diundur sampai mepet waktu subuh. Mepet waktu subuh dalam makna selesai sahur sudah mepet waktu subuh. Bukan mulainya mepet subuh ya. Selesai sahur sudah mepet waktu subuh. Adapun yang kedua, hadis yang ada di hadapan kita. Jadi hadis yang ada di hadapan kita ini berkaitan dengan masalah berbuka. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la yazalun nasu bi khairin. Senantiasa manusia itu, umat Islam itu berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitrah, selagi mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Selagi mereka itu menyegerakan untuk berbuka puasa. Apa maknanya gerakan berbuka puasa? Begitu maghrib langsung membatalkan puasanya, mau dengan minum, mau dengan makan, mau dengan apa, pokoknya puasanya dibatalkan. Jadi pokoknya puasanya itu dibatalkan. Itu makna ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Baik. Ada beberapa masalah yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, opo kaitane antara kebaikan umat dengan menyegerakan berbuka? Hadis ini tuh rada aneh. Rada aneh gak sopan men. Rada perlu direnungkan ngono ya, gak rada aneh. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda seadanya, la yazalun nasu bi khair. Umat ini akan berada dalam kebaikan kalau mereka itu persatuannya kuat. Itu pantas sebenarnya. Umat ini akan berada dalam kebaikan kalau ekonominya kokoh, misalkan ngono kok pantas. Umat ini akan berada dalam kebaikan kalau wonge iku pinter-pinter, ngono pantas ngono. Tapi anehnya di sini bahasanya itu lucu. Kok lucu rek? Bahasanya itu perlu dibuat renungan gitu loh. Ojo lucu. Ini salah itu bahasa lucu itu. Yani la yazalun nasu bi khair. Umat Islam ini akan senantiasa dalam kebaikan kalau mereka nek buka iku nang cepet-cepet buka. Apa kaitannya? Antara mempercepat berbuka dengan kejayaan dan kebaikan umat. Apa kaitannya? Sampai bisa jawab. Kira-kira apa? Salah satunya? Masya Allah, jahit. Jadi kenikmatan poso, kenikmatan poso itu tatkala berbuka. 3 itu apa, Pak? Nggih, cek lahir nggih. Masya Allah nggih. Ada jawaban lain? Fadlahi. Biar fit lagi. Masya Allah. Satu ringi buka lu mes. Nggih, jazakumullah khair. Jawaban itu ya, Wan, di antara jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para ulama kita. Tapi ada satu jawaban yang perlu untuk dijadikan renungan dalam memahami konsep khairiyah, kebaikan umat.
Jadi kebaikan umat ini para jamaah sekalian, kejayaan umat ini yang paling pokok adalah kalau kaum muslimin itu sedekat mungkin dengan syariat agamanya. Semakin mereka itu menjalankan syariat Islam yang sempurna, mulai titik-titik yang besar sampai masalah-masalahnya dianggap kecil, maka tatkala itu kaum muslimin benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Dan ketakwaan itulah sumber pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sumber pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu sering mengungkapkan bahasa-bahasa semacam ini, bahasa-bahasa semacam ini, mengaitkan perkara-perkara besar dengan perkara-perkara yang mungkin oleh sebagian kalangan dianggap remeh. Kenapa ya, Juan? Karena orang itu kalau memperhatikan syariat yang dianggap remeh, dipastikan dia itu akan memperhatikan syariat-syariat yang dianggap besar. Lah kalau umat itu sudah memperhatikan syariatnya, akidahnya benar, ibadahnya benar, syariatnya benar, muamalahnya benar, maka tatkala itulah benar-benar mereka itu memberlakukan firman Allah, in tansurullah, jika kalian menolong agamanya Allah. Dan jika kita itu telah menolong agamanya Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Dan jika Allah menolong, tidak ada satupun yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah yang kedua para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, berbuka itu, jadi berbuka itu membatalkan puasa gitu ya. Sunnahnya ada macam-macam. Yang pertama menyegerakan, begitu maghrib langsung berbuka. Masalah yang pertama, patokan awal buka itu apa? Orang yang berbuka para ikhwah, patokannya itu dua. Yang pertama, bagi orang yang bisa lihat matahari, maka patokannya tenggelamnya matahari. Boten azan, juga boten jam. Jenengan ini kan daerah laut ya. Jadi kalau pas Ramadan menunggu sambil lihat sunset, jadi sambil lihat matahari tenggelam. Itu di pesisir di Jawa yang dekat teko kini. Kajeng kodok. Ini ono gini. Ya wis lah. Sambil lihat matahari tenggelam. Jadi pas musim kemarau kayak gini, mas orang kan jarang mendung. Jadi ufuk barat itu terang gitu, gono mendung. Patokan berbuka itu adalah kalau bola matahari sudah hilang dari permukaan laut. Jadi karena di ufuk barat, ufuk itu garis lurus pembatas antara langit dengan bumi. Dalam pandangan kita, langit dan bumi orang batasnya ya Wan. Tapi dalam pandangan kita, kalau kita ke laut, di ujung pandangan kita itu kan ada garis lurus banget. Garis lurus itu nisore banyu dhuwure langit. Lah itu kalau sebelah barat jenenge ufuk barat. Itu dalam dunia astronomi namanya garis 0 derajat. Derajat apa? Derajat astronomi, orang derajat Celcius. Derajat Celcius yang godok sampean ku. Jadi derajat astronomi. Itu 0 derajat astronomi. Lah, kalau bola matahari kepiye nggih contoh iki? Saya contoh lah. Bola matahari ya, mboten sinarnya ya. Bola mataharinya itu tenggelam sempurna. Ini anggaplah ora sangat lah, pinter. Iki matahari ya. Rotok bunter toh? Nah, bunter. Ini matahari. Bola matahari itu kalau dari atas begini terus masuk sebagian menjadi atas itu belum tenggelam. Itu belum tenggelam. Namanya tenggelam itu kalau dia sudah habis begini sempurna, habis gak kelihatan, bolanya sudah gak kelihatan, maka itu namanya tenggelam. Meskipun alam sek terang benerang. Alam kok sek terang benerang. Lah iya kan? Matahari barusan tenggelam, sinarnya masih nyemburat ke atas. Sinar itu masih nyemburat ke atas. Matahari sinarnya masih nyemburat ke atas, nabrak langit, itu alam sek terang loh itu.
itu alam masih terang kalau di musim kemarau. Jadi kalau di ufuk barat nggak ada, jadi nggak ada mendung. Tapi begitu matahari tenggelam, maka itu namanya awal boleh berbuka meskipun seorang menit, misalnya jamnya durung, misalnya padahal jamnya yang salah. Jadi jamnya durung nyekel HP, sak menit, makan silahkan. Dan itu namanya takjil al-fitr, menyegerakan berbuka. Kebalikannya para jamaah sekalian, kalau jenengan denger azan, misalnya ono kasus iki sing muadzine di masjid jamnya salah, jamnya kecepatan. Ono masjid wis azan, matahari separuh. Matahari separuh, jelas-jelas ada azan maghrib. Tapi matahari masih separuh, masih nunggu 1 menit 2 menit lagi, maka nggak boleh berbuka. Nek sampai yang wis azan tapi matahari belum tenggelam, makan puasa hari itu batal. Puasa jadi hari itu batal. Kenapa? Karena jenengan lihat matahari tenggelam. Tatkala lihat matahari tenggelam, parokannya adalah ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Lah tenggelamnya matahari itu ditandai dengan tenggelamnya bola matahari. Tenggelamnya bola matahari. Baik. Yang kedua, tapi orang yang jenis ini kan warang loh, pas maghrib terus nonton matahari, rata-rata ya di Roma terus nonton apa? Oh, nonton es. Nonton es degan karo opo. Orang nonton matahari. Dalam kondisi itu patokannya apa ya, Han? Patokannya azan dari muadzin yang mu'tamad. Patokannya adalah azan dari muadzin yang kita percayai. Bener salah urusan nih muadzin. Salah dewi jadi muadzin. Bener salah urusan nih muadzin. Pokoknya ono azan kemudian kita minum, seandainya itu salah di hadapan Allah, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan aturan syariat, sudah menjalankan jadi aturan syariat. Ngerti nih? Itu masalah yang kedua, yaitu patokan orang itu ngawali buka, namanya takjil. Jadi namanya takjilu al-fitr itu tatkala ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tatkala orang itu langsung lihat matahari, maka patokannya adalah tenggelamnya matahari. Kalau tidak, ya patokannya apalah tanda-tanda lain. Paling bagus itu azan. Kalau kita di satu tempat yang gak dengar azan, ya jam. Misalnya kan zaman HP jadi gampang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tinggal antum berada di mana, jadwal sholatnya itu disetel untuk kawasan tersebut secara otomatis. Jadi jam-jamnya adalah mengikuti daerah setempat. Wallahu alam bissawab. Baik. Yang ketiga, berbuka yang paling sunnah. Berbuka itu dengan apapun itu monggo. Pokoknya masuknya makanan, masuknya minuman ke dalam jauf, jadi dalam anggota badan kita, itu berarti telah batal puasanya. Monggo. Apapun itu, meskipun berbuka pakai lombok. Begitu mangan pertama itu nyeplos lombok, ya monggo nek kepengin. Ya tetap dianggap menyegerakan berbuka. Tapi berbuka yang paling sunnah itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat itu diperintahkan oleh beliau SAW. Rasulullah SAW itu mengatakan, jadi kalau kalian itu berbuka, maka berbukalah biru tobat, wa illa fatamarat, wa illa fahasawatin min ma. Kayak kalian itu buka, maka bukalah dengan rutobat. Rutobat itu rutob, beberapa biji, beberapa buah rutob. Apa itu rutob? Rutob itu korma muda. Korma sing sik warnanya kuning, sing sik warnanya merah, itu korma muda. Kalau nggak ada korma muda, kalau nggak ada rutob, maka tamarat. Tamer itu korma tua, korma kering, korma yang coklat tua itu, korma yang coklat tua, korma yang kadang-kadang sampai hitam itu jenenge
kurma tua. Itu jenenge kurma tua namanya tamarat. Nek enggak ya wis ora apa-apa pakai banyu ya pokoknya batalkan posoi. Pokoknya membatalkan puasanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwan bicara untuk masyarakat Madinah. Jadi beliau, Ustaz kok Rasulullah gak nyebut degan? Degan ini sopo nih Madinah? Ini beliau kok gak nyebut OT-OT Ustaz? OT-OT ini sopo nih Madinah ya? Madinah zaman itu, Madinah zaman saiki seono OT-OT, bala-bala toh jenenge di Madinah ibu. Ini bala-bala. Nah, di warung-warung itu ono mirip jajane mirip OT-OT. Jenenge bala-bala. Jenenge itu bala-bala. Kalau sekarang ya, zaman biyen Rasulullah nyebut itu. Jadi beliau tatkala nyebut makanan, ini itu beliau nyebut makanan yang ada di zaman itu. Makanan yang ada di zaman itu. Loh, beliau kok enggak nyebut roti, Ustaz? Roti itu sego. Ini cari mosok langsung mangan sego. Yo mangan sego yo nanti ini bar maghrib. Jadi yang beliau makanan yang beliau sebutkan itu adalah makanan ringannya sekedar untuk membatalkan puasa, sekedar ini untuk membatalkan puasa. Maka beliau gak nyebut roti. Yang beliau sebut itu adalah rutop, nek gono rutop maka tamer, nek gono tamer ya wis ora apa-apa lah. Banyu ya enggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka sunahnya kalau kita ambil dari hadis ini, kalau ada seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang paling baik. Kalau ada ya Wan, seperti yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang paling baik. Kenapa? Karena memang nasnya semacam itu. Nasnya beliau memerintahkan jadi untuk nek buka itu pakai rutop, nek gak pakai rutop ya tamer, nek gak pakai tamer ya sembarang lah. Banyu ya rapopo gitu ya. Banyu ya gak apa-apa. Taib. Yang kedua, kalau nggak ada atau mungkin sebagian di antara kaum muslimin Indonesia itu gak pati seneng kurma, maka kalau bisa berbukalah dengan makanan yang mendekati rutop. Kan sebagian negeri kita tuh anak-anak Indonesia itu gak seneng karo kurma itu. Jadi enak juwet di kurma. Jadi kalau semacam itu berbukalah dengan makanan yang mendekati rutop. Yang mendekati rutop itu apa? Rutop itu apa? Ojo sawur rek. Rutop itu makanan yang mengandung dua unsur. Manis terus berair. Rasanya manis terus berair. Beda karo tamer korma. Korma itu manis tapi keset. Nyeket gitu ya. Makanannya itu keset. Jadi manis terus berair. Dari sini maka saya mengatakan semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita dulu. Bagaimana para ulama-ulama kita dahulu berusaha untuk buka itu sedekat mungkin dengan sunnah. Meskipun zaman dulu durung ono kurma di Indonesia. Akhirnya mereka mensunnahkan buka itu pakai kolak. Antum sing tua-tua kaya aku. Zaman mbah-mbah biyen ben buka kan kolak toh. Mesti gawe kolak, gawe opo, mesti kolak. Itu adat sak Nusantara. Yo gak di Gresik, yo gak di Lamongan. Dari mana adat itu muncul? Yang saya yakini itu adalah ajaran para kiai pada zaman dahulu. Ajaran para ulama pada zaman dahulu. Buka itu pakai kolak. Dari mana kolak ini muncul? Dari rutop. Dikiaskan dengan rutop. Zaman itu ya kawan, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kurma itu tekon di. Ini kalau wong tuku kaji ngono ya ora ono kurma. Wong tuku kaji niku nggawa kurma niku ngedum ning tangga siji-siji. Ben omah siji ngedum tangga. Zaman itu ya kawan, saiki laan. Ini serba online. Ini barang-barang bisa zaman sekarang. Zaman itu nggak mungkin. Rutop itu nggak mungkin ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Wong rutop anak beli di Jeddah. Kondisi freezeran. Pesawat Jeddah Surabaya tanpa transit. Ngono ku anduk omah wis gak enak. Ngono anduk omah wis piye ngono rasane. Apalagi zaman itu ya kawan. Ora ono freezer, ora ono apa, ya bosok anduk Indonesia.
Ya, semacam itu. Rutop zaman itu nggak ada. Maka para ulama kita mengatakan kalau memang nggak ada rutop, nggak ada tamar, maka bukalah dengan makanan yang mendekati rutop. Makanan manis berair, dan itu ada di satu makanan jenenge kolak. Itu jenenge kolak. Makanya kalau Anda itu ditanya sama sebagian orang, Ustaz, para mbah-mbah kita dulu itu berbuka kok pakai kolak, Ustaz? Pripun, Ustaz? Sunnah gitu kan. Loh, sunnah, Ustaz? Lah iya sunnah. Ini sunnahnya dari mana? Bayangkan ya akhi. Pertama, satu yang harus masuk di otak kita ya kawan. Orang pinter agama itu bukan hanya zaman sekarang ya kawan. Para ulama-ulama kita dulu tuh pinter-pinter. Ini para ulama-ulama kita dulu itu para ulama pinter-pinter loh. Ada satu kitab ini yang perlu untuk kita jadikan renungan. Namanya Al-Mukhtasar Al-Hawi li Tabaqati Ulama'il Jawi. Jadi kitab ringkas tentang biografi para ulama-ulama dari Jawa. Yo, kelas-kelas Nawawi, Al-Bantani, kelas-kelas ini, kelas-kelas itu kan dianggap para ulama kelas dunia. Ini dari negeri Jawa. Di Jawa Tengah pernah ada nama kondang Syekh Mahfud Termasi. Itu keilmuannya diakui secara internasional. Kitab beliau Hasyiah At-Termasi 8 jilid dalam fikih Syafi'iyah itu sebuah kitab yang sangat ternama, yang sangat kondang. Orang Termas. Termas itu daerah mana? Pacitan. Benar? Boleh pakai Jawa Tengah. Nah. Ngomong apa untuk ini? Lah, tatkala mereka menetapkan sesuatu, maka harus difahami dengan husnudzon yang tepat. Kalau kemudian ada di antara kita yang mengatakan gak benar itu, jadi buka pakai kolak, karena katakan kolak itu nyunah ya. Zaman itu tatkala orang rutop, tatkala tidak ada rutop. Nah, kalau zaman sekarang ya Huan kolak gitu ya. Kalau nggak kolak ya Huan apa makanan yang mirip dengan rutop? Wakeh misalnya iki mongko, melon, nono sake lah yang manis dan berair. Loh Ustaz, kenapa para mbah-mbah kita dulu kok gak nyediakan semongko, nyanyi melon, duit ya sopo? Ini zaman itu tuh lo duitnya sopo gitu ke semongko. Zaman itu lo ya Wan. Zaman itu wong mangan sego putih ku gak ngenteni dino becik gak mangan kok. Yang nggih betul. Yang zaman itu, zaman saiki karep sampeyan. Zaman sekarang karep sampeyan. Nah, itu makanan yang terbaik, Makanya kalau bisa ya, Wan, kalau bisa tetap rutop. Nih. Rutop, kurma gitu ya. Kalau nggak bisa ya yang mendekati. Nek gak iso wis karep sampeyan. Karep sampeyan. Wong Jawa itu kadang-kadang buka iku senengane karo ote-ote yo. Ote, ini gimbal jagung, wis karepmu. Tapi yang penting ya, Wan, yang penting jadi tapi semakin banyak sunnah diraih semakin bagus. Jadi semakin bagus. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, hadis ini ya, Wan, juga menunjukkan kepada kita bahwa kalau bisa makan nasi itu bari sholat maghrib. Dari mana coba pengambilan dalilnya? Dari mana pengambilan dalilnya? Bukoni Rasulullah SAW itu cuma dengan kurma. Terus sholat. Jadi terus sholat. Gitu ya? Jadi terus sholat. Bareng ngono terus makan. Bareng ngono terus makan. Makanya mereka apa? Makanya orang-orang Arab zaman Rasulullah itu apa? Makanya orang-orang Arab zaman Rasulullah SAW itu syair. Syair itu digiling. Ngerti gilingan wong-wong mbah-mbah tua mbiyen, waktu bunder, atasnya itu ono sini, di atasnya itu ono waktu lagi itu digiling, muter-muter. Jenenge apa? Sampai masuk anu rek. Gilingan ngono. Durung ono seleb zaman itu. Syair itu semacam gandum tapi nggak gandum.
Nek kalau tanya Mbah Google itu dia nyebutnya itu jelai, jemawut gitu. Nek tanya Mbah Google. Karena sing gandum itu bur atau qamah. Bur atau qamah. Kalau Anda dekatkan ya ikhwan. Jadi kalau Anda dekatkan ada dua yang sangat mirip. Satu bur itu yang terjemahnya gandum, satu syair. Makanya dalam fikih riba itu kan ada lafaz al-burru bil burru wasyairu bisyair. Jadi bur dengan syair itu bijinya mirip, hampir sama. Cara nanamnya sama, pohonnya mirip banget. Cara manennya sama, cara ngeringkannya sama, cara ngelupas kulitnya sama, cara masaknya sama. Nek dadi makanan rasanya beda titik. Nek kalau saya dekatkan itu antara beras sama ketan. Beras sama ketan itu kan bijine sama atau mirip? Sama atau mirip? Sama ya. Sama. Padahal aku setuju mengatakan mirip. Kenapa? Ini ketan kan akeh rambutnya. Ini beras kan rono. Ya, salah ya. Simbolah. Nandure sama. Pohone sama. Manene sama. Jemure sama. Cara ngelupase sama. Begitu dari biji mirip, ora beda, mirip ngono ya. Masake hampir sama, rasane beda. Rasanya beda. Lah, yang sekarang ada di pasaran itu bur. Itu bur. Yang sekarang ada di pasaran, namanya gandum di pasaran sekarang itu bur. Yang dimakan di zaman Rasulullah SAW itu syair. Syair itu ya mirip gandum tapi kualitasnya di bawahnya. Di bawahnya. Di saiki ngono ya bur itu gawe makan pitik. Di Saudi koyo mbiyen lah. Nek wong Jawa mbiyen itu kan mangane jagung. Saiki jagung. Ki pangan pitik. Ngono padha wae ya, Mas. Saiki nek ana wong tuku jagung di pasar ki pangan pitik. Ini jagung sing anak-anak ngono lho, ki pangan pitik. Di zaman kita dulu. Ki pangan wong, pangan. Ngomong apa tadi kene. Jadi semacam itu. Nah, gandum itu digiling, terus hasil gilingan yang berupa tepung kasar itu dicampur air, campur garam dan macam-macam itu dijadikan roti. Itu namanya khubz. Itu namanya khubz. Rasanya yo rada-rada asin, rada-rada tawar, terus kasar-kasar piye ngono. Lah itu dimakan sama lauk. Dimakan sama lauk. Lauknya apa? Ya tergantung. Nih wong sugih yo lauknya sarit. Nih wong sugih ya lauknya itu marok gitu ya. Nek gak duwe ya pokoknya apa gitu ya. Tergantung. Jadi roti itu disuwiri gitu, dicolek pakai apa dimakan. Yuk saya ngono ya. Kalau sekarang zaman kita sekarang itu mungkin mangan bakwan kalau saus karo mayones karo apa semacam itu makanya orang-orang Arab itu makannya ya kawan. Nek kurma itu bukan makan, itu makanan ringan. Itu makanan ringan. Dari sini maka Anda mengatakan kalau bisa agar semua sunnah terlakukan sebelum maghrib itu hanya itu. Kemudian setelahnya baru kemudian makan agar gak ketinggalan jamaah salat maghrib. Nah, muangan bar ngono bar salat maghrib di masjid. Bar salat maghrib yang ada di masjid. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan juga nggak apa-apa langsung makan. Wallahu alam bi-shawab. Ini beberapa hal jadi yang berkaitan dengan fikih berbuka. Jadi yang berkaitan dengan fikih berbuka. Nah, hadis berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna." Apabila malam sudah datang, siang sudah pergi. Yani sudah pergi. Wa gharabati syamsu dan matahari tenggelam. Faqad aftara as-shaim, maka orang puasa sudah boleh berbuka. Hadis ini mirip dengan sebelumnya. Jadi intinya berbuka itu tandanya adalah gharabati syams, matahari tenggelam. Dengan kabarnya yang Anda sebutkan tadi, tenggelamnya matahari itu adalah apa? Bola mataharinya tenggelam. Jadi bola matahari itu tenggelam. Nah,
Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama ya kawan, ini fikih di atas pesawat ya. Ini fikih khusus, fikih di atas pesawat. Jadi kalau orang itu di atas pesawat, kalau dia itu mengambil dari negerinya, mungkin maghrib sudah masuk, tapi karena dia di atas, matahari masih kelihatan. Matahari masih kelihatan. Apa hukumnya? Yani kalau dia mau meneruskan puasanya, parokannya adalah matahari. Parokannya adalah matahari. Kenapa ya kawan? Kalau orang itu terbang dari timur ke barat, itu kan ngejar matahari. Itu kan ngejar matahari. Ana pernah terbang dari Lombok ke Surabaya. Budal itu jam 5. Nyampe Surabaya jam 5. Budal itu jam 5. Nyampe Surabaya jam 5. Berangkat itu jelang maghrib. Nyampe Surabaya juga jelang maghrib. Pipian. Nah, nyamong kita berangkat ke arah barat. Jadi ke arah barat. Jadi kita berangkat itu sudah beberapa menit kemudian gitu maghrib. Nyampe Surabaya juga begitu, sampai beberapa menit kemudian maghrib. Ini berapa maghrib? Kenapa? Kita ngejar matahari. Kita itu ngejar matahari. Lah, kalau orang dalam kondisi puasa itu kan waktu itu nggak puasa itu. Jadi kalau orang itu berpuasa, kalau kemudian dia itu berangkat itu misalkan ya dari Juanda menuju ke Jakarta misalkan gitu ya, dari Juanda menuju berangkat pesawat jam 5:15, mulai berangkat itu jam 5:15, dia lihat jam maghrib jam 5:20, jam 5:25, 10 menit lagi maghrib, 10 menit lagi maghrib. Naik pesawat ternyata matahari itu wetok terus ini ya. Kita terus sampai jam 6 itu saya ketok. Sampai jam 6:30 itu baru tenggelam. Kalau dia mau nggak batalkan puasanya, tunggu matahari tenggelam. Ini tunggu matahari tenggelam. Mereka pengen cepet ya sambil ngomong nih pilotnya, Pak, aja cepet-cepet Pak pesawatnya. Ini ben matahari tenggelam. Ben matahari tenggelam. Aku tak kepengin buka. Itu kalau mau melanjutkan puasanya. Tapi kalau membatalkan ya monggo, mau musafir kok jenengan. Kalau mau batalkan, tapi kan batal terus Allah. Ini kan bahasa kita itu kalau mau menyempurnakan puasa jadi hari itu nanggung jam 5 gitu ya. Nanggung sudah. Jadi mau menyempurnakan maka semacam itu. Dan ini berlaku umum. Berlaku umum terutama daerah-daerah yang abnormal. Kita itu Allah takdirkan hidup di Khatulistiwa. Jadi enak. Kita itu Allah takdirkan hidup di Khatulistiwa. Khatulistiwa itu ya kita itu di kawasan lintasan matahari kalau dalam ilmu geografi. Di lintasan matahari. Karena kita berada di lintasan matahari, jadi musim apapun ya siang malam kisarannya ya segitu, nambah titik kurang dikit. Tapi kalau kita tinggal di daerah semakin jauh dari Khatulistiwa, di Saudi misalkan, Saudi itu kan nggak dilewati Khatulistiwa, tapi menjauh dari Khatulistiwa. Maka nih musim panas itu siangnya panjang, malamnya sebentar. Nih musim dingin, malamnya panjang, siangnya sebentar. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan kalau pada waktu masuk musim dingin, beliau mengatakan asyita'u ghanimatun baridah. Musim dingin itu ghanimah, jadi waktu meraih pahala besar yang baridah, adem, ora usah panasan. Kenapa? Siangi dek gawe poso pena, udarai dingin, waktu nih cepat. Jadi kan ini musim dingin itu musim dinginnya Saudi, malamnya panjang, siangnya cepat. Siangnya itu cepat. Subuh itu jam-jam 5 ngono ki adzan subuh. Maghrib ku yo jam-jam 4 ngono maghrib. Wis maghrib. Jadi kalau malam panjang, kalau pagi, kalau siang cepat. Jadi kalau siang digawe poso, udaranya dingin, waktunya cepat. Kalau malam ya kawan,
Malam itu barisa, baropo, beraktivitas, ngono terus tidur. Tidur itu sudah capek turu, wis gak ngantuk, Jadi jam 3 itu dia bangun. Diturut-turut gak seturu jam 3 bangun, subuh jam 5 masih 3, 4, 5 masih 2 jam. Masih 2 jam. Gawe sholat 1 jam. Capek misalnya. Kayak sholat 1 jam. Terus baru ngono zikir. Baru zikir subuh suwi. Sholat apa itu baca Quran, dapat 1 juz, 2 juz gitu ya. Tanpa capek karena mengantuk. Kenapa? Karena tidurnya sudah lama. Tidurnya sudah lama. Itu nih Saudi. Semakin mundur, semakin minggir. London misalkan. London, anak pernah punya teman, ya pernah ada teman gitu sekolah di London S2-nya. Itu dia tanya, Ustaz, lah kalau kita di London pripun Ustaz? Kayak kenapa? Kalau kita itu pas musim kemarau Ustaz, pas musim panas, Ramadan pas musim panas, Masya Allah susah. Dari mulai subuh sampai maghrib itu kisaran 18 sampai 20 jam. Mulai subuh sampai maghrib itu sekitar 20 jam. Nah malam nih, yuk mulai maghrib sampai subuh 4 jam. Jadi maghrib ngono langsung terawih. Bar terawih ngono nyanyi selesai terawih, wis jelang subuh. Bar selesai terawih terus sahur. Arep subuh. Arep subuh. Ramadan kan pernah dong jenengan kadang-kadang dapat kiriman video dari Rusia yang mengatakan ini ya kawan jam 11 malam tapi matahari belum tenggelam. Ngono. Matahari belum tenggelam. Itu guyonan apa enggak? Tenanan itu ya kawan, gak guyonan, itu tenanan. Mereka itu karena daerah dekat Antartika, daerah dekat kutub. Tapi mereka itu masih daerah normal karena selagi matahari itu 24 jam ada tenggelam, ada terbit, itu namanya masih normal. Selagi 1 hari 1 malam itu masih ada terbit, masih ada tenggelam, maka itu namanya masih normal. Patokan puasa tetap awalnya subuh, akhirnya apa? Akhirnya maghrib. Jadi akhirnya itu maghrib. Ini gak kuat. Yo kuat no. Ini gak kuat yo silahkan berbuka. Dihukumi orang yang sakit kalau gak kuat. Dihukumi orang yang sakit. Tapi antum gak usah bayangkan gak kuat. Ini dikono lah kuat. Baik, itu. Nah. Adapun kalau Ramadannya pas musim dingin, oh pokoknya enak itu. Jadi subuh sahur toh 4 jam kemudian buka, 4 jam kemudian buka, durung lapar. Jadi durung lapar. Makanya kan para ulama-ulama negeri itu kayak para ulama-ulama Saudi misalkan ya, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, itu kalau ditanya, ya Syekh saya ini kuli, hidup itu mengandalkan kerja kasar itu. Nah hari-hari ini Ramadan waktu musim kemarau, saya nggak kuat dengan panasnya musim kemarau untuk kerja sebagai kuli. Ini nggak kuli, ini saya nggak kerja, keluarga saya nggak bisa makan. Itu fatwanya mereka mesti ngomong begini. Fatwanya Syekh Utsaimin, mesti ngomong begini. Berbukalah kamu. Silakan berbuka. Nanti kalau musim dingin disauri. Nanti kalau datang musim dingin maka dikodok gitu. Maka dikodok. Kenapa? Ini fatwa untuk Saudi loh, bukan fatwa Indonesia. Ini antum harus bayangkan panasnya Saudi ini musim panas. Saudi musim panas itu jenengan dole telur dhuwure batu. Siang-siang matang tuh. Ora usah nggawa ini, ora usah digodhog, ora usah digoreng. Matang itu telur. Jadi telur itu matang. Itu saking panasnya negeri mereka. Lah, di negeri yang semacam itu ya, kalau ada pekerja keras, harus kuli, harus apa, dia gak kerja, keluarga gak bisa makan, dia kerja gak kuat, berpuasa. Fatwa para ulama-ulama negeri itu mesti beri fatwanya. Apakah fatwa itu dibawa ke negeri kita? Anda katakan jangan ke negeri kita. Negeri kita itu loh ya kawan, pekerja keras, terus poso, kuat. Negeri kita itu kuat masih ya. Karena alam kita beda dengan mereka. Musim kemarau ya ini puncak musim kemarau sekarang ini. Ini puncak musim kemarau sekarang ini panas yuk.
Yo gini, panasnya yo gini. Ini nih musim ini di Saudi durung panas sih. Ini kalau di Timur Tengah belum panas. Maksudnya musim kemarau ini belum puncak panas kalau yang semacam ini. Ya semacam itu. Jadi intinya adalah tentang masalah yang kita katakan, yang kita katakan tadi. Kecuali kalau daerah itu abnormal. Kalau daerah itu abnormal itu yang tidak normal dalam artian selama 24 jam itu nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam. Nggak ada matahari terbit, nggak ada matahari tenggelam. Di mana itu ya? Daerah kutub, di Antartika. Ada orangnya di sana. Wadah, sampean kepengin mangun kono, penak ra usah tuku es. Bendina nemu es sana. Pada Allah yakum, di daerah-daerah itu kalau matahari sudah kadung terbit itu nggak tenggelam. Karena perhitungan alamnya kan begini, toh bumi kan bulat. Bumi itu kan begini, bulat gitu ya. Pakai teori apapun, kita pakai teori penglihatan mata ya. Matahari yang bergerak itu kan, matahari itu kan bergerak kadang-kadang di timur utara, kadang-kadang di timur selatan, kadang-kadang timur tengah. Sekarang ini bukan timur tengah sana ya, Pak. Maksudnya di tengah. Sekarang ini posisi matahari pas di tengah, sehingga siang itu pas di atas kepala. Jadi kalau matahari pas di sini, dia itu muternya begini. Itu yang di sini daerah panas, yang di sini daerah dingin. Yang di sini daerah dingin, musim dingin. Kalau matahari pas di sini, muternya itu pas di sini, yang di sini daerah musim. Nah kita pas di tengah. Mau apapun, mau di sini, apa doai. Ini mau di sini. Kalau matahari itu pas di sini ya, Wan. Kemudian dia itu keliling begini, matahari terbit, mau tenggelam, itu terus. Gitu. Jadi itu kelihatan terus. Matahari itu nggak akan pernah tenggelam sampai 4 bulan, 5 bulan. Nggak tenggelam. Ketoi. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya? Kalau kita di daerah semacam itu, maka fikih sholatnya, fikih puasanya menggunakan hadis Dajjal. Dalam Sahih Muslim menggunakan hadis Dajjal. Kok menggunakan hadis Dajjal? Yo, hadis Dajjal. Hadis Dajjal yang mana? Yang dalam Sahih Muslim. Dajjal itu akan tinggal di muka bumi. Nanti kalau keluar, dia itu akan tinggal di muka bumi sampai dibunuh oleh Isa di pintu Lut Damaskus. Ini ya, di Babu Lut Damaskus. Itu selama 40 hari. Hari yang pertama yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajum'ah, wa baqil ayyam wal ayyam kabaqiyatil ayyam. Hari pertama itu antara matahari terbit sampai terbit itu setahun. Lamanya setahun. Hari kedua dari terbit sampai terbit sebulan. Hari ketiga dari terbit sampai terbit sepekan. Hari keempat sampai 40 hari normal 24 jam. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana. Ya Rasulullah, hari pertama yang 1 hari kayak setahun. Pripun salate ya Rasulullah? Bagaimana salatnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, uqduru laha qadrah. Uqduru lahu qadrah. Waktu salat itu perkirakan. Gimana perkirakan? Jadi subuh itu jam 4 kita sholat subuh. Ya kok matahari gak terbit, gak muncul. Ngono ya. Awal saja muncul. Sampai jam 12 itu matahari durung terbit, sholat zuhur. Matahari durung terbit, sholat zuhur. Engko jam 3 sholat asar, matahari durung terbit. Yani jam 5, jam 6 sholat maghrib, matahari belum terbit. Terus begitu selama tahun. Wis lewat setengah tahun itu matahari di tengah-tengah. Jam 4 pagi sholat subuh, padahal matahari di tengah-tengah. Jadi jam 12 sholat zuhur. Jam 6 rek sholat maghrib, padahal matahari mentang-mentang di tengah-tengah. Itu hadis Dajjal. Lah hadis ini kita berlakukan kapan? Di daerah abnormal, di daerah yang matahari tidak tenggelam lebih dari 24 jam. Jadi melewati 24 jam tidak ada tenggelam, tidak ada terbit matahari. Terus menggunakan patokan negeri mana Ustaz?
Indonesia juga enak Indonesia. Menggunakan patokan negeri terdekat yang normal. Mungkin kalau Antartika yang menggunakan patokan Rusia, menggunakan patokan Meksiko, London, begitu, menggunakan patokan negeri-negeri tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, para ikhwah dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah terakhir berkaitan dengan buka dan sahur, gitu ya. Berkaitan dengan buka dan sahur. Kalau ada orang itu berbuka, yakin seyakin-yakinnya kalau sudah tenggelam matahari. Yakin seyakin-yakinnya kalau sudah tenggelam matahari. Ternyata salah. Barmangan ternyata matahari ketok neh. Itu kan kisahnya itu ada orang buka di pantai. Maunya itu lihat matahari tenggelam. Lah kok qadarullah dari jam 5 itu mendung pekat. Jadi yo gak ketok matahari. Kebetulan pantai itu jauh dari kampung, gak denger azan. HP ini ngedrop. Ini masa nih HP ini ngedrop, jam tangan nih mati. Jadi benar dia itu sekarang dalam kondisi mau denger azan, mau lihat matahari nggak mungkin karena jam 5 sudah tidak kelihatan. Jam tangan nih mati. Dia nih coba denger azan. Apa? Jadi nggak dengar. Pakai patokan azan HP ini ngedrop baterai ini. Akhirnya ngawur. Wis kira-kira wis maghrib wis ngono. Kira-kira wis maghrib. Terus minum, terus makan. Barusan dapat seteguk, baru dapat kurma 1. Lah kok qadarullah matahari ini nongol. Padang. Jadi kan mendung yo kadang-kadang gerak-gerak ngono to. Lah kok qadarullah mendung itu bergerak nyingkap matahari. Ternyata matahari masih kelihatan. Apa hukum puasa hari itu? Hukum puasa hari itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia itu ragu-ragu, maghrib durung, alah wis paling wis paling terus mangan. Ternyata terbukti yani bahwasanya maghrib belum datang, puasanya batal hari itu ijma'an. Kenapa? Ya karena dia ragu-ragu. Yani karena dia ragu-ragu dan hukum asalnya masih apa? Masih siang. Hukum asal masih siang. Baik. Yang kedua, kalau yakin wis pasti kalau ini maghrib. Pasti kalau ini maghrib. Ternyata salah. Masalah yang kedua ini dijelaskan oleh para ulama, apakah puasanya dianggap sah atau tidak. Cenderungan anda pribadi lebih cenderung untuk mengatakan bahwasanya puasanya nggak sah. Dalam arti wajib mengqadha. Dapat pahala atau pahala dan bukan pahala itu bukan urusan fikih. Fikih itu nggak bahas pahala. Fikih itu bahas sah dan tidaknya. Adapun pahala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yani meskipun keyakinan saya orang itu dapat pahala. Orang itu dapat pahala. Jangankan ya kawan, wong membatalkan puasa sewengojo itu loh, tetap dapat pahala puasa kok. Kapan? Apa contohnya? Wong poso terus membatalkan puasanya sengojo, ternyata tetap dapat pahala. Gambarannya apa? Sengojo. Tahet. Antum puasa Senin Kemis. Puasa hari Senin. Tatkala puasa tiba-tiba bapak jenengan rawuh
bapaknya jenengan itu rawuh sowan gitu gak kondo gak opo tiba-tiba datang ngono. Datang ngono wae kemudian kan langsung siang-siang udah disuguhi mangan. Toko-tokono sembilang opo-opo disuguhi mangan. Monggo Pak. Weh enak rek sembilang. Terus nyontong semangan kita maneng ngarepin. Lah yuk mangan. Mboten Mak, kula poso. Wis batalno poso. Bapak gak enak kabeh. Ayo mangan ngono ya. Kalau gak enak kabeh mangan ngono. Sebagai anak ya, kawan, apa yang Anda lakukan? Wajib membatalkan puasa. Kenapa wajib? Hah? Taat perintah orang tua wajib, posoi sunnah. Apabila benturan yang wajib dengan yang sunnah, gugurkan yang sunnah. Wajib untuk yani puasa. Ojo kakek gaya poso Pak. Guanya tok padahal salah. Padahal salah. Yani Jurej mendapatkan malapetaka. Itu kan gara-gara kasus kayak begini. Jurej itu, tahu kisah Jurej? Seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israil. Ahli ibadah di zaman dahulu itu nggak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Ono bangunan kecil gitu, nggak pernah keluar dari situ. Di situ, suatu hari itu ibunya ada perlu. Ibunya itu tempat ibadahnya itu di depan rumahnya gitu. Ibunya datang dengan mengatakan Jurej keluar dulu, ibu minta bantuan. Qadarullah Jurej pas sholat. Jurej itu bingung. Dia tengah-tengah sholat itu mengatakan ya Rob ummi am salati, ya Allah pripun ini, tak penuhi panggilan ibuku atau teruskan sholatku. Akhirnya Jurej teruskan sholatnya, gak memenuhi panggilan ibunya. Beberapa hari kemudian kok qadarullah ibunya itu minta bantuan lagi sama Jurej. Pas Jurej sedang sholat. Ya ibunya juga nggak tahu kalau Jurej pas sholat. Dipanggil Jurej ke sini, nah ibu ada perlu. Pas sedang sholat, Jurej juga bingung lagi untuk kedua kalinya. Ya Rob, ummi am sholati, gimana nih, ibuku atau sholatku? Akhirnya teruskan sholatnya. Ibunya sudah jengkel ya, tapi masih bisa nahan. Beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian, qadarullah ibunya perlu lagi. Manggil anaknya pas sedang sholat. Ternyata Jurej milih sholatnya. Ibu ini cok bengkel. Anak gaya tok ahli ibadah. Ngono, panggil ping telu kak. Jadi kak gobris ngono. Akhirnya ibunya itu ngomong, ya Rabb, ya Allah, jangan matikan Jurej sampai ketemu wajah pelacur. Alhamdulillah kaya ibune ndongai ngono. Seandainya ya Allah, jangan matikan Jurej sampai zina, itu kan bahaya. Makanya sampai jadi wong tua jangan aneh, kalau ndonga. Bahaya banget itu. Ini sampai jadi wong tua jangan aneh. Kan ndonga. Ini kasusnya itu ibunya Jurej itu jengkel sama anaknya, padahal anaknya sedang sholat, teman-teman sedang kopian, remi, sekakan, teman-teman. Ini anaknya sedang sholat tuh ini, anaknya sedang sholat. Terjadilah peristiwa yang terjadi. Kata para ulama kita, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Lau kana Jurejun faqihan", seandainya Jurej itu faqih, orang yang ngerti agama, gak sekedar ahli ibadah, pasti dia itu akan batalkan sholatnya, memenuhi panggilan ibunya. Kenapa? Karena sholatnya sunnah, memenuhi panggilan ibunya wajib. Memenuhi panggilan ibunya itu wajib. Ngomong apa mau tadi? Ya, lah dalam kondisi semacam ini ya, Juan, bapak itu ngomong sama anaknya, batal noh nak, ayo mangan bareng karo bapak. Wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan. Oh, gimana? Terus ngono. Ini terus Kenapa ya, Juan? Pahala puasanya tetap utuh. Karena tatkala dia itu membatalkan puasanya demi yang lebih utama, dia itu mendapatkan dua pahala. Pahala bakti sama orang tua, sama pahala puasanya. Padahal puasanya dipastikan batal. Mangan tengah-tengah hari dipastikan batal. Karena antara hukum fikih dengan pahala dan dosa itu dua masalah yang berbeda. Tatkala kita ngaji fikih, belajar fikih, itu yang kita bahas itu adalah sah enggak.
Gimana konsepnya, gimana aturannya. Pahala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu urusannya ini Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan masalah berbuka, beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah berbuka. Baik, ada masalah? Kalau ada kita diskusikan yang perlu diskusikan. Kalau tidak ada, sebentar, satu lagi, satu aja, masalah pendek, masalah puasa wisal. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah SAW itu melarang dari wisal, puasa wisal. Kalau mereka mengatakan innaka tuwasil ya Rasulullah, jenengan dewe wisal gitu. Qala, beliau bersabda, inni lastu mithlakum, aku itu enggak semacam kalian. Inni ut'amu wa usqa, aku itu dikasih makan, dikasih minum. Jadi puasa itu pada sahabat sekalian dari subuh sampai maghrib. Subuh akhir sahur, maghrib jadi akhir puasa. Itu poso. Dengan perincian yang tadi, patokannya adalah terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu poso wisol. Poso wisol itu misalkan ya hari ini puasa, subuh tadi itu sahur. Hari ini puasa, gak mangan-mangan sampai sesuk, gak mangan, gak ngombe, malam-malam juga gak buka, gak apa. Sesuk Sabtu teruskan poso sampai maghrib, gak mangan, gak ngombe sampai Ahad terus gitu. Maghrib, Ahad baru buka. Iku jenenge poso wisol 3 hari. Puasa wisol 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Nek poso wisol apa? 2 hari, ya berarti mulai poso Jumat bukai Sabtu maghrib. Sabtu maghrib itu berarti poso wisol 2 hari. Nek poso wisol seminggu, ngono ya mulai poso Jumat buka-buka Kemis, Kemis maghrib, nek kuat. Nek kuat. Lah suatu hari Rasulullah SAW itu pernah puasa wisol 3 hari. Pernah puasa wisol 3 hari. Para sahabat itu ngerti kalau Rasulullah SAW itu puasa wisol 3 hari 3 malam. Kepingin niru, lah kan para sahabat itu kepingin niru. Rasulullah SAW itu dengar kalau para sahabat itu kepingin niru wisol. Maka beliau mengatakan la tuwasilu, kalian itu jangan wisol, kalian itu jangan puasa wisol. Para sahabat mengetahui kalau Rasulullah SAW itu puasa wisol, beliau sendiri melarang sahabatnya puasa wisol. Protes, kok protes? Ya apa ya? Setengah protes, setengah apa lah gitu. Loh ya Rasulullah, innaka tuwasil ya Rasulullah SAW. Jenengan sendiri puasa wisol kok melarang kami? Gitu. Jenengan sendiri puasa wisol kok melarang kami? Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lastum kahayati, kalian tuh nggak kayak aku. Inni lastu mithlakum, aku itu nggak semacam kalian. Aku itu tengah-tengah poso dikasih mangan sama Allah, dikasih minum sama Allah. Kalian kan enggak, kalian kan tidak. Para sahabat memahami ucapannya Rasulullah itu mek mesakni tok, mek mesakni gitu ya, ben gak susah gitu. Mereka tetap puasa wisol sama Rasulullah SAW. Mereka tetap ngeyel gitu ya, tetap ngeyel kepingin puasa wisol. Ya Rasulullah, nggak apa-apa ya Rasulullah, kuat kok kuat. Gak apa-apa kita puasa wisol, kuat kok. Jadi ngeyel gitu loh, ngeyel. Akhirnya Rasulullah kalau jengkel itu mengatakan, ya wis, kalau kalian mau puasa wisol maka ila sahar, silakan puasa wisol tapi sampai sahur. Maksudnya sahur sampai sahur. Jadi jam setengah 4 makan, baru makan lagi jam setengah 4, 24 jam. 24 jam. Ini 24 jam. Tapi insya Allah gak perlu diperpanjangnya sampai gak ngelakoni kok. Puasa dino remek kok. Mana masa 24 jam. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kepada kita larangan puasa wisol. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau orang itu pengen wisol, maksimalnya sehari semalam. Maksimalnya sehari semalam. Maksimalnya itu sehari semalam. Yang ketiga ya kawan, ada beberapa hukum itu kekhususan Rasulullah SAW. Ada beberapa hukum itu yang memang kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh umatnya. Yang tidak dimiliki oleh umatnya. Dan itu namanya hukum khususiyah. Kekhususan seorang nabi, kekhususan seorang rasul yang tidak dimiliki oleh umatnya. Masalah terakhir, apa makna inni utta'amu wa usqa? Aku puasa wisol itu nggak masalah, karena aku itu diberikan oleh Allah makan, diberikan oleh Allah minum. Apa maknanya? Maknanya ya kawan, bukan berarti tengah-tengah poso lalu Allah kasih dia makan, itu kan batal posonya. Aku diberi makan, aku diberi minum, itu maksudnya adalah Allah memberikan kepadaku kekuatan. Meskipun gak makan, aku tetap kuat. Seakan-akan makan, seakan-akan minum. Jadi tetap posoku jalan, tapi aku seakan-akan diberi makan, seakan-akan diberi minum. Karena kita mengatakan dalam masalah ini, Ibnu Qayyim misalkan, yang beliau mengatakan, ini itu namanya kekuatan ma'rifatullah, kekuatan mahabbatullah, kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu para jamaah sekalian, kalau kekuatan rohnya itu kuat, fisiknya itu jadi kuat. Nek rohnya lemah, fisiknya jadi lemah. Maka nih kita lihat ya kawan, ada orang itu mampu loh teko kene kok budal ning kaki Gunung Bromo. Isuk pagi ngono ya, nggawa tas kabedi sakmene. Kabedi dalam bukung ini. Munggah iku mlaku. 3 kilo, 4 kilo naik menanjak. Dalane ke aspalan ini aman aspalan. Dalane sulit ngono ya, medannya itu sulit. Lapar turun, mangan roti tok ngombe, nggo kompor barang kadang-kadang. Nggo lemper, nggo opong. Sampai di atas ngono ya. Kok kuat? Kenapa ya kok kuat? Rohnya kuat. Roh kepingin sampai dhuwur itu lo kuat. Hatinya itu kaum pengen menundukkan puncak Bromo. Ando dhuwur padahal selfie tak dhuwur, ya ora ono apa-apa. Ando dhuwur gawaya tok selfie ngono. Bareng ngono. Udune. Ya ora ketemu bidadari, ya ketemu apa. Ando dhuwur ketemu bidadari aku pengen ngono. Tapi ando dhuwur gak ketemu apa-apa, ya kono dodolan sego, ya kono dodolan pecel ngono. Dhuwur nyene yo selfie tok bareng ngono. Mudun wes. Ngono ku 3 hari 4 hari. Kuat ya kawan. Kenapa? Rohnya kuat. Orang kaya ngono ku kongkon budal melaku ning masjid gak kuat. Kadang-kadang gak kabeh ya, gak kabeh. Padahal ya cuma 100 meter. Dijak, monggo Mas di masjid. Aku durung gelem. Gak kuat ning masjid. Aduh masjidnya. Aduh ndi Pak karo Bromo ngono. Aduh ndi karo Bromo. Kenapa ya kawan? Rohnya gak kuat. Rohnya itu nggak kuat. Fisik itu cuma wadah, cuma casing. Intinya itu kan roh. Mobil itu intinya mesin. Job itu kan cuma casingnya wapi, mesinnya remek ya oleh 1 kilo macetnya. Tapi ini casingnya wapi men. Mesinnya bagus, meskipun casingnya yuk tabrakan, yuk penyok. Oh iya, 50 kilo barang nyantai. Kenapa? Mesinnya bagus, rohnya itu bagus. Rasulullah SAW itu memiliki kekuatan roh iman yang sangat kuat, menyebabkan urusan-urusan dunia itu menjadi tidak dipedulikan. Makanya Rasulullah SAW melarang kita memaksakan diri kalau sholat malam. Rasulullah SAW pernah ke masjid. Itu lihat ono antara tiang dengan tiang Masjid Nabawi itu ono tali. Dalam Sahih Bukhari kisahnya. Jadi beliau bertanya, tali ini sopo Mas?
Tali ini siapa? Tanya sama persahabatnya. Tali ini Zainab ya Rasulullah. Zainab istrinya beliau. Untuk apa? Zainab itu kadang-kadang ya Rasulullah kalau sholat itu sampai capek ben tetap bisa sholat, sandaran, pegangan sama tali. Maka beliau mengatakan, jangan begitu. Sholatlah semampu kalian. Sholatlah semampu kalian. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Allah itu nggak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Rasulullah SAW melarang orang itu sholat memaksakan diri. Sholat sunnah ini ya, jangan sholat wajib. Dia ngono aku sholat wajib turu ya saat ojo. Itu masalah wajib ini. Sholat sunnah kita bahasanya itu sholat sunnah. Sampai memaksakan diri. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian itu ngantuk turu ojo sholat. Sholat apa ini? Sholat apa nih? Sholat sunnah maksudnya. Sholat wajib subuh sing ngantuk saat jadi Rasulullah kok turu loro kabeh. Ini sholat sunnah ya wan. Sholat malam itu loh. Sholat sunnah. Dan sholat subuh paksakan diri, wajib dipaksakan karena itu sholat wajib. Nah, di saat sudisi Rasulullah SAW sendiri itu pernah sholat sampai kakinya bengkak. Beliau yang melarang umat untuk memaksakan diri, beliau yang sholat sampai kakinya bengkak. Bagaimana kita gabungan antara dua hadis itu? Beliau yang mencegah banyak sahabat jangan memaksakan diri ibadah. Beliau sendiri poso wisol, beliau sendiri sholat sampai kakinya bengkak. Penggabungan antara dua hadis ini gimana? Tatkala Aisyah tanya, ya Rasulullah, kok jenengan ngoten-ngoten men ya Rasulullah, ya boyo empun ngono leren. Jawabannya Rasulullah SAW dengan Aisyah, afala akuna abdan syakura. Jadi apakah aku nggak kepingin jadi hamba yang bersyukur? Itu cuma bahasa politis itu bukan bahasa asli. Kok aneh Ustaz? Iya, itu bukan bahasa asli, itu bahasa politis. Ben Aisyah menang. Ini Ben Aisyah itu menang wis gitu. Kenapa ya, Wan? Ya karena bahasa-bahasanya Rasulullah SAW itu kadang-kadang begitu. Rasulullah itu seorang diplomatis bulung loh. Jadi belajar ilmu komunikasi lewat sunnah-sunnah Rasulullah itu bagus. Jadi kalau kita mampu mencermati sunnah-sunnah beliau, ini sunnah-sunnah beliau. Suatu hari Rasulullah SAW itu kalau biasanya beliau kan sholat subuh itu sampai matahari terbit baru pulang. Pulang ono sarapan. Kalau pulang ada sarapan atau di mboten wonten ya Rasulullah, ngoyo wis poso, tak poso wae. Selesai ada masalah timbang tukaran, tak poso wae. Suatu hari beliau itu niatnya poso, biasanya gono makanan, niatnya poso. Sampai di rumah dikatakan sama istrinya, ya Rasulullah, barusan ada makanan dari tetangga, monggo sarapan. Oh iya, tadiku sakur arepe poso, sekarang ada makanan gak sida poso. Enak gak itu poso. Suatu hari Rasulullah SAW itu pulang, tanya, ada makanan deh. Makanan itu maksudnya itu rotinya, segoi maksudnya itu, segoi. Ada ya Rasulullah, ada. Lauknya apa? Nah, begitu Rasulullah tanya lauknya apa, bingung istrinya. Karena di rumah nggak ada apa-apa, ya nggak ada madu, ya nggak ada susu, ya nggak ada keju, kan butuh dicolek gitu ya, colek dengan sesuatu. Lauknya apa? Istrinya bingung, di rumah cuma ada air, masa colek pakai air? Ini lucu. Lah kepikiran, di rumah ada cairan yang punya rasa, cuka. Di rumah itu ada cairan yang punya rasa, wacut, cuka. Maka istrinya mengatakan, ya Rasulullah, adanya cuka khol. Lalu Rasulullah SAW senyum, yang mono ada roti mangan karo cuka iku apa ceritane. Tapi karena adanya itu roti sama cuka, Rasulullah mengatakan ni'mal idamu al khol. Sebaik-baik lauk iku cuka. Jadi sopo? Sebaik-baik lauk cuka itu jadi sopo ya, kawan. Enak banteng, enak pindang, enak sate. Rasulullah SAW ngomong itu hanya bahasa diplomatis. Bahasa diplomatis beliau agar suasana istri ini capek-capek nyungguhin roti, wis penak, wis bener-bener malah bocor bener kan nyiap nopo-opo, cukak to, tambah tukaran ya. Ya nyantai lah, mangan kok sembarang gitu, mangan kok sembarang gitu ya. Nikmal idam al khot, sebaik-baik lauk itu
cuka. Ya aja sampe-sampe mengatakan, "Dek, makane cuka Dek." Ojo. Ciri sopo ya, Hon. Maka sebaik-baik cawe itu cuka. Ya lauk yang lain ya, Hon. Lauk yang lain. Rasulullah SAW sendiri juga nggak pernah makan pakai cuka. Ya sekali itu tok makan pakai cuka. Ya. Kenapa? Untuk semacam itulah. Bahasanya Rasulullah SAW tatkala mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Afala akuna 'abdan syakura?" Yani enggak senang enggak aku dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang syukur. Itu juga bahasa diplomatis. Itu hanya bahasa diplomatis, itu bukan bahasa asli itu. Nih, contoh yang lain apa Ustaz? Akeh ya, Wan. Bahasa-bahasa Rasul diplomatis tuh akeh. Ana mencontohkan 10 bisa. Tapi waktu nentek. Waktu nentek. Ini intinya ya, Wan. Sebenarnya intinya itu Rasulullah SAW tatkala salat malam itu tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Beliau itu rohnya itu sangat kuat. Saking kuatnya roh, berdiri itu gak kerasa. Sholat ngadeg lama, sujud lama, rukuk lama itu gak kerasa. Gak ada perasaan terpaksa, gak ada perasaan abot, nyaman, seneng gitu. Tapi fisiknya yang gak kuat. Salam-salam, abu, salam-salam, bengkak. Tapi pas sholat tadi gak kerasa beliau. Lah saat selesai sholat itu loh Rasulullah SAW itu ditanya, "Ya Rasulullah kok sampai ngoten?" gitu. Rasulullah mengatakan dengan bahasa, ini dengan bahasa tadi. Ini untuk menggabungkan antara yang semacam itu. Kok jenengan lah ya, Wan. Biasanya turu jam piro? Biasanya turu jam piro? Jam 10 menit. Jam 2 iso bangun apa mboten? Jam 2 bengi. Iso ngantuk. Tapi nek nonton olimpiade sepak bola, jam 1 bangun. Ini. Jam 1 niku wong-wong sing biasa subuh gak tau bangun. Nek wayahe bola, jam 1 bangun kuat loh. Kenapa? Rohnya kuat. Tapi sayang, kuatnya roh untuk bola. Ini kuatnya roh untuk bola. Seandainya kuatnya roh itu untuk ibadah akan menjadi sesuatu yang sangat mulia, sangat mulia. Ana itu sering heran dengan Syekhuna, guru kami. Kita itu dulu ya, pada waktu Syekh itu masih muda, sekarang kan sudah sepuh beliau. Masih sering rapat dengan beliau. Itu sering kita rapat itu jam 11, jam 12 itu sering. Rapat nang pondok jam 11 sampai jam 12. Ini jam-jam jam 3 itu anak bangun, anak telepon beliau karena ada urusan penting. Yani karena pesannya beliau, Ustaz, kalau mau hubungan sesuatu yang agak longgar, telepon jam 3, jam setengah 3. Jam 3 anak telepon beliau. Ustaz, ada masalah penting, bisa ngomong. Anak nyopir, Ustaz. Lah, nyopir. Kemana? Ke Madura. Anak deket kan. Terus beliau tidurnya kapan? Kita pulang rapat itu jam 12. Anak telepon beliau itu jam 3. Beliau nyetir sampai Surabaya. Berarti jam berapa? Suatu hari anak tanya sama beliau, "Ustaz, resepnya apa, Ustaz? Kok kuat gitu, Kak? Gak capek, gak apa gitu. Kak, kuat resepnya apa? Jamunya apa, Ustaz? Jamunya apa? Minum apa? Suplemennya apa?" Beliau senyum dan mengatakan, "Enggak gitu-gitu, Ustaz. Ana suka apa-apa." "Kok bisa, Syekh? Ana enggak kuat loh kalau kayak jenengan itu." Beliau lalu ngomong sama anak, "Ya, Ustaz, seorang muslim itu hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya." Ana ingat sekali kata-kata beliau. Seorang muslim itu hidup dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Antum akan kuat kalau roh antum kuat. Antum akan lemah kalau roh antum lemah. Ana ingat sekali kata-kata itu, sampai sekali. Ini, seorang muslim itu hidup dengan rohnya. Makanya nggak usah kakean jamu itu penting ya, Wan. Jamu itu penting, tapi yang paling inti adalah kekuatan roh. Dan Rasulullah SAW itu punya kekuatan roh yang sangat kuat. Poso telung dino itu gak kroso. Poso telung dino itu nggak kroso. Semacam itu. Wallahu alam bissawab. Allah alam, insyaallah ini yang kita pelajari. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita lanjutkan pertemuan depan pada bab yang lain, bab afdal asyam wa ghairihi, bab puasa yang paling utama, bab puasa-puasa sunnah. Tapi sebelum itu majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Nggih.
semua orang itu ya ikhwan, rohnya bisa kuat, bisa lemah pada kondisi-kondisi tertentu. Semua orang itu punya kekuatan roh. Semua orang itu punya kelemahan roh. Tinggal diletakkan di mana? Tinggal diletakkan di mana? Suatu hari ana harus ngelembur ngurusi pondok. Sampai jam setengah 12 itu masih di depan laptop. Masih di depan laptop. Lapar sekali. Ke dapur cari nasi, nggak ada nasi. Zaujah, istri sama anak-anak tidur semua sudah. Cari yang bisa dimasak, mie atau apa itu. Bongkar, nggak ada yang bisa dimasak. Lapar padahal. Akhirnya nggak ada jalan. Ngambil sepeda motor keluar ke alun-alun. Adanya masih ada penjual nasi goreng sama apa? Ke penjual nasi goreng. Malam jam setengah 12 malam. Ngobrol, Pak, kok dereng tutup, Pak? Jam setengah 12? Enggak, Mas. Kadang-kadang ya segini. Oh, gitu. Lah besok, Pak. Berarti tidurnya jenengan kapan? Pagi atau subuh? Atau subuh yang ning pasar, Mas Bronjo. Ning pasar belonjo. Kalau enggak pagi kan enggak iso belonjo. Lah terus setelah duhur ya masak. Bata asar budal dodolan kan biasanya bata asar loh, jam 4, jam 4:30 itu berada. Lah terus jenengan tidurnya kapan, Mbak? Ya segini nih, Mas. Tidur yo tak sempeti. Atiku aja, astagfirullah. Atiku subhanallah. Ternyata mereka itu rohnya kuat, tapi kanggo dodolan sego. Bukan salah ya, ikhwan. Letak masalahnya itu adalah kita itu banyak lemah rohnya di titik kebaikan. Gimana cara meningkatkannya? Perkuat ya ikhwan, ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenali Allah dengan bahasa tadabbur. Jadi ngaji itu ya ikhwan, ada ngaji akidah, ada ngaji fikih, ada ngaji tazkiyah. Gabungkan antara kekuatan ngaji akidah yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca kitab ya kitab-kitab tentang Asmaul Husna, tapi tentang renungan Asmaul Husna, bukan tentang kaidah-kaidah Asmaul Husna, renungan tentang Asmaul Husna. Dan tentang tazkiyatun nufus, tentang iman kita kepada neraka, kepada surga, kepada pahala, kepada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dilatih. Ana tidak mengatakan bahwa roh anak kuat ya, ana sering lemah. Makanya ana sampai tanya sama syekhuna, kok bisa Ustaz? Resepnya apa? Tak kira tak minum madu atau minum apa? Beliau hanya senyum mengatakan enggak Ustaz. Terus beliau jawab dengan jawaban yang tadi. Ya beliau jawab dengan ini jawaban yang tadi. Ini beliau itu jawab dengan jawaban yang tadi. Ya meskipun banyak orang yang mengatakan sampean kok kuat Ustaz ngomong karo aku. Yo enggak lah. Yo enggak kuat. Tapi kita latih diri kita untuk melakukan itu. Semakin dilatih akan semakin kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebaiknya dilakukan muadzin sebelum azan berbuka puasa dulu atau azan dulu. Buka dulu. Sekedar batalkan puasa. Minum seteguk terus azan. Dengan begitu dia menggabungkan antara dua keutamaan. Keutamaan pertama, buka di awal waktu tanpa nunda azan. Jangan kemudian mangan kurma, mangan bonggolan, mangan opo, terus ke azan. Masane sing nunggu. Ya seteguk air sekedar puasanya batal terus kemudian azan. Kemajuan teknologi kedokteran dimungkinkan menemukan obat tahan lapar. Bagaimana jika ada seorang yang ketika sahur minum obat tersebut, apakah tersebut bisa mengurangi keutamaan puasa? Tidak.
Jadi tidak. Secara fikih orang itu puasanya sah karena dia minum obat itu sebelum sahur, saat sahur. Yang kedua, susah, lapar dalam puasa itu bukan tujuan. Intinya adalah orang itu menjalankan ibadah puasa. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau dalam kondisi orang itu ibadahnya sulit, begitu kemudian dia menemukan cara agar gak berat, maka gak berat itu lebih bagus. Karena Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, jadi Rasulullah itu ma khayyara baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Rasulullah SAW itu kalau diberi dua pilihan, maka pilih yang paling mudah. Malam yakun isman. Kalau jelang subuh nih, waktu-waktu musim dingin, di hadapan jenengan itu ada air dingin sama ada air hangat. Nek wudu pakai air dingin itu gigil kedinginan. Nek wudu pakai hangat itu seger. Nek wudu pakai air dingin itu susah. Nek wudu pakai air hangat itu pena. Itu yang lebih nyunnah yang mana? Yang lebih banyak pahalanya yang mana? Yang pakai air hangat. Kenapa? Itu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Jadi yang paling mudah. Tapi nek kono air hangat, adanya air dingin, maka tetap maksimalkan dalam berwudu. Itu yang dikatakan oleh beliau SAW, isbahul wudu indal makarih. Nyempurnakan wudu meskipun kondisi sulit, kondisi susah. Maka kalau ada obat semacam itu silahkan dikonsumsi dan tidak jadi membahayakan puasanya, tidak membahayakan puasanya. Bagaimana pendapat syariat tentang ilmu yang menemukan obat tersebut? Nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh aja. Jadi ilmu-ilmu semacam itu ya kawan, jadi boleh-boleh aja. Perkembangan teknologi ini membawa kita kepada satu kondisi yang berbeda sekali dengan zaman pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang ilmu itu adalah pendukung syariat, maka kebaikan. Mikrofon misalkan, mikrofon ini sunnah. Mikrofon untuk azan, mikrofon untuk taklim, itu sunnah. Mikrofon pengeras suara untuk azan itu sunnah. Kok sunnah Ustaz, kan nggak ada zaman Rasulullah? Iya memang nggak ada zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwasanya mikrofon itu sunnah. Dari mana? Mikrofon untuk azan itu sunnah. Dari mana ya, Wan? Beliau itu syariat azan di zaman Rasulullah itu gimana? Pertama, yang azan itu dipilih suaranya kencang, bentar kayak Bilal. Itu yang pertama. Yang kedua, azan di zaman Rasulullah itu di lantai 2. Di lantai 2. Agar suaranya semakin luas. Yang ketiga, azannya itu di luar masjid. Jadi di lantai 2 bagian luar, bukan di dalam. Tapi di luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, pada waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu suaranya disebar. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Semua itu menunjukkan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam azan itu, suara azan itu terdengar seluas mungkin. Itu yang sunnah. Berarti dengan adanya pengeras suara, itu adalah memenuhi apa ya? Menjalankan apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalkan noleh kanan noleh kiri itu kalau untuk mengeraskan suara monggo. Tapi kalau suaranya tambah hilang, ora usah. Contohnya gimana? Kan sebagian masjid itu azannya itu kayak gini, jadi paten ngono ya, paten. Mikrofon itu paten. Lalu kalau dia ngomong hayya 'alas shalah, ngono kok banter suaranya. Tapi dia ngomong gitu, hayya 'alas shalah, tambah hilang ya. Hayya 'alal falah, tambah hilang. Malah menyelisih sunnah. Ya kapan-kapan kalau waktu ini mepet. Nah, waktu ini cukup ya, Pak. Jadi iqtida bis sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah zahiran wa qasdan. Dohirnya dan maksudnya itu panjang banget sih, kapan-kapan bahasnya. Jadi
Jadi Rasulullah SAW tatkala memerintahkan Bilal untuk noleh nganan, noleh ngiri, itu dohire memang noleh nganan, noleh ngiri. Tapi sunnahnya, tujuannya adalah, tujuannya nyebarkan suara. Ben suara nyebar ke sana, nyebar ke sana. Pas panggilan sholat, pas panggilan sholat. Dan itu yang diinginkan oleh beliau, yakni Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada mikrofon, ada ini, ada itu adalah yakni sesuatu yang itu adalah merupakan ini kebaikan dalam kita beragama. Allah alam, insyaallah sebenarnya yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.